Semangat pagi. Berikut ini akan dijelaskan cara pengendalian gulma yang seperti ini ya, dan beberapa racun ataupun herbisida dan jenis-jenisnya. Nah, apabila nanti di kebun ataupun lahan teman-teman seperti ini kondisinya, ini ada dua pilihan, bisa menggunakan racun glifosat atau yang sering disebut dengan racun kuning. Nah, ini bisa efektif juga apabila dia untuk pengendalian di rumput lunak. Ini termasuk jenis rumput lunaknya. Nih. Nah, kemudian ini yang sering disebut dengan kentangan. Nah, kentangan ini juga bisa dikendalikan dengan glifosat maupun paraquat, atau kalau paraquat itu disebut juga dengan racun yang berwarna hijau. Dia bersifat kontak. Berbeda dengan racun yang jenis glifosat, bahan aktifnya. Apabila racun glifosat itu bersifat sistemik atau tidak kontak. Yang dimaksud kontak adalah seperti ini. Nah, ini tadi baru kita semprot sekitar 1 jam yang lalu. Begitu dia terkena sinar matahari, dia langsung gosong. Nah, ini dia terlihat ya, mana yang hijau, mana yang sudah mulai kecoklatan. Nah, ini disebut dengan racun kontak. Jadi dia reaksinya spontan. Untuk rumput lunak yang jenis seperti ini cukup waktu 1 jam sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dari penyemprotan itu. Dia langsung bereaksi. Tapi kalau sistemik, terhadap rumput ini pun dia tidak akan langsung bereaksi, namun dia akan bereaksi dalam beberapa hari kemudian. Paling cepat 3 hari dia akan menunjukkan reaksi berupa layu menguning namun tidak gosong seperti ini ya. Dia akan layu menguning, ini kuning terlebih dahulu kemudian akan mengering. Nah, itu kalau kita menggunakan racun jenis glifosat. Kalau kontak dia sifatnya langsung gosong seperti ini. Ini ditandai dengan ini semprotan 1 jam. Nah, kalau glifosat tandanya akan kelihatan setelah 3 hari, dia akan ditandai dengan rumput-rumput ini mulai layu, menguning, dan kemudian baru akan mati. Nah, seperti itu ya. Ada lagi satu racun yang biasa digunakan untuk bahan campuran dalam penyemprotan yang disebut juga dengan metil metsulfuron, atau terkadang disebut juga dengan ya bahasa ini ya, bahasa umum ada heli dan macam-macamnya. Mohon maaf menyebut merek, bukan bermaksud promosi, tapi di masyarakat lebih mengenal sebutan seperti itu. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan campuran dalam aplikasi pengendalian gulma, terutama untuk gulma yang berjenis anak kayu seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan penyemprotan menggunakan bahan aktif paraquat dicampur dengan metil metsulfuron atau bubuk tadi. Nah, ini untuk pengendaliannya. Dia dengan menggunakan metil metsulfuron, maka racun kontak berfungsi untuk membuka jaringan tanaman melalui daun ini. Kemudian nanti metil metsulfuronnya akan masuk ke dalam jaringan tanaman terdalam sampai ke perakaran setelah ini terbuka. Karena biasanya untuk anak kayu ini pengendaliannya agak berbeda, dan jenis racunnya juga dia menggunakan metil metsulfuron bisa, atau menggunakan bahan jenis lain yang digunakan khusus untuk pengendalian anak kayu. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing gulma berbeda juga cara pengendaliannya dan bahan aktif yang digunakan. Jadi bagi teman-teman bijak dalam memilih jenis racun agar tujuan dari penyemprotan itu bisa berguna atau tepat sasaran dan menghasilkan hasil yang sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Karena apabila salah dalam memilih racun, maka akibatnya gulma sasaran tidak akan mati ya. Gulma sasaran tidak akan mati sehingga menimbulkan kerugian material, dan yang paling rugi adalah kerugian terhadap waktu. Jadi kita rugi waktu kalau kita salah dalam pemilihan racun atau herbisida untuk pengendalian gulma. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bijaksana itu juga sangat diperlukan dalam pemilihan herbisida untuk pengendalian gulma ini ya. Oke, salam sukses, salam tani.